Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Kais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bagi hari ini kita akan membahas satu makalah yang disampaikan oleh ulama terkemuka golongan tabi'in, yaitu dari Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Hasan Al-Basri radhiyallahu an berkata, "Man la adaba lahu ilma lahu." Orang yang tidak memiliki sopan santun, orang yang tidak memiliki adab adalah orang yang tidak berilmu. Wa man la sabara lahu la dina lahu. Orang yang tidak sabar berarti ia tidak memahami agamanya. Wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Dan orang yang tidak memiliki sifat wara' berarti ia tidak memiliki derajat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 nasihat dari Hasan Al-Basri ini merupakan 3 sifat penting yang menjadi ukuran kualitas seseorang dalam kehidupannya dan dalam memahami agamanya.
Yang pertama, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak memiliki adab, berarti ia tidak memiliki ilmu. Maksudnya, ilmu bukan tentang seberapa banyak pengetahuannya. Ilmu bukan tentang seberapa banyak keahlian yang dimilikinya, tetapi harus terlihat dalam akhlak dan perilaku kesehariannya. Orang-orang yang benar-benar berilmu akan semakin rendah hatinya. Orang yang benar-benar berilmu akan senantiasa menghormati orang lain. Orang yang benar-benar berilmu akan menjaga ucapannya, menghormati para ustadz-ustadzanya, menghormati orang tuanya, tidak sombong dengan ilmunya. Seorang yang hafal banyak hadis, orang yang bisa ceramah di masjid, orang yang pengetahuan keagamaannya lebih, tetapi suka menghina, merendahkan, dan menyakiti orang lain, ilmunya ini berarti dia tidak berilmu, karena ilmu belum memberikan pengaruh yang baik pada dirinya. Ilmu tanpa adab dapat membuat seseorang semakin jauh dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, wa man la sabra lahu la dina lahu. Orang yang tidak memiliki kesabaran berarti ia tidak memiliki penghayatan kepada agama yang sempurna ini. Agama membutuhkan kesabaran karena kehidupan penuh dengan ujian dan cobaan. Sabar diperlukan dalam berbagai macam keadaan. Sabar diperlukan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar diperlukan ketika menjalankan perintah sholat dalam keadaan yang sangat sulit bagi kita. Sabar diperintahkan untuk dijalankan ketika ada perintah puasa, belajar Al-Quran. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, yaitu menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar ketika menghadapi musibah, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kesulitan apapun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika kita mendapatkan masalah, maka kita tidak langsung marah, putus asa atau menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tetap berusaha, berdoa dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan tawakalnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Hasan Al-Basri yang ketiga, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Orang yang tidak memiliki sifat wara' tidak akan memperoleh kedekatan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wara' adalah sikap hati-hati terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wara' adalah sifat hati-hati atau sikap hati-hati terhadap perkara-perkara yang meragukan, serta wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyeretnya kepada perbuatan dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari nasihat Hasan Al-Basri pada pagi hari ini, yaitu nasihat ini dapat ringkas menjadi tiga, yaitu ilmu yang seharusnya ilmu itu melahirkan adab. Orang yang berilmu berarti orang yang punya adab. Orang yang berilmu berarti orang yang mempunyai sopan santun tata krama. Orang yang berilmu akan semakin mempunyai pola tingkah laku yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketika kita beragama membutuhkan sebuah kesabaran, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita melihat kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu, agama membutuhkan kesabaran. Yang ketiga, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan sifat wara'. Jadi orang yang berilmu harus sabar, orang yang berilmu dan beragama harus sabar, orang yang berilmu harus beradab, dan orang yang ingin dekat dengan Allah harus menjaga dirinya dari perkara yang haram dan meragukan. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,
Tiga hal ini sangat penting bagi pelajar maupun calon pemimpin-pemimpin masa depan. Berilmu, berakhlak, sabar, dan menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.